Eh, Kenapa saudara ditangkap? Karena kami melakukan pencurian sarang burung walet di kota Provinsi Bengkulu. Iya. Memang Anda waktu itu memang Bang Duri burung sarang burung walet ya? Iya. Oke. Terus yang nangkap Anda siapa saja? Anggota oknum polisi dari Polres Bengkulu. Berapa orang yang menangkap Anda? Lebih kurang yang saya ketahui pada saat itu lebih kurang 7 orang. 7 orang ya. Di mana? Anda ditangkap di mana? Di TKP Provinsi Bengkulu. Oh. Itu sekitar jam berapa Anda ditangkap itu? Jam 18 WIB. Jam 18 ya? Iya. Jam 6 sore? 6 sore. Terus Anda setelah ditangkap Anda dibawa kemana? Sebelum dibawa ke kantor Polres Bengkulu, mulai dari itu kan berada di lantai 3. Posisi sarang burung itu kan. Nah, kami dipukuli dari lantai 3 itu, ditendang menuju lantai 1 itu tidak berjalan kaki dalam posisi keadaan berguling-guling sambil dipukuli, ditendang. Ya. Waktu dipukulin itu Anda tahu siapa komandannya? Belum tahu. Belum tahu ya. Belum. Terus setelah Anda ditangkap dari gedung itu Anda dibawa kemana? Ke Polres Bengkulu. Polres Bengkulu ya. Nah, terus setelah dari itu dibawa kemana lagi? Dibawa ke ruangan. Di ruang Polres Bengkulu. Itu kami masih mendapatkan penyiksaan, belum pemberkasan, dipukul, disetrum kemaluannya. Nah, setelah itu kami dibawa ke pantai, lalu ditembak. Iya. Ada yang bilang tidak dibawa ke pantai, tapi dibawa ke taman remaja, bener nggak itu? Tidak. Yang benar dibawa ke pantai. Dibawa ke pantai. Pantai mana itu? Pantai Panjang. Pantai Panjang. Provinsi Bengkulu. Sekitar jam berapa dibawa ke Pantai Panjang? Seingat saya itu saya sempat nengok jam malam itu jam 1 malam ke atas. Jam 1 malam? Iya, pada malam hari. Oh iya. Jadi Anda ditembak jam 1 malam? Iya, ke atas. Oh, jam 1 ke atas ya? Iya, karena mulai berangkatnya itu dari kantor Polres Bengkulu itu jam 1. Itu Iya. menuju ke Pantai Panjang itu lebih kurang 1 jam. Oh, dari Polres? Iya. Dari Polres ke Pantai Panjang 1 jam ya? Iya, dibawa itu dalam keadaan diborgol. Satu borgol itu 2 orang. Terus Anda naik apa? Ke sana? Dinaikkan mobil pick up. Oh iya. Berenam? Iya. Jadi Anda berenam ya yang Iya. melakukan itu ya? Ya enggak, kalau pelakunya kami sebenarnya ada 5 orang. Oke. Satu korban ini korban teman saya ini Dedi, dan kami pun tidak mengenal siapa dia. Tiba-tiba dia kenapa ditangkap pun kami tidak tahu apa sebabnya. Oh iya. Nah, posisi dia sama seperti kami dibuat. Iya. Jadi ntar kita bicara sendiri, tapi ini dulu. Kemudian setelah sampai Pantai Panjang, Anda diapain oleh mereka? Sebelum melakukan penembakan, saya memang kenal betul dengan Pak Ibtu Nopel, dan sebelum saya ditangkap juga sudah pernah kenal lah sama Pak Nopel itu, Ibtu Nopel Baswedan yang saat itu menjadi Kasat Reskrim Polres Bengkulu. Sebelum melakukan penembakan itu, saya juga masih sempat ditanya langsung dari Bapak Ibtu Nopel Baswedan, dan menodongkan pistol ke kepala saya. Dia tanya, masih adakah TKP lain yang kamu lakukan? Saya bilang tidak. Dengan jawaban itu dia kurang puas juga, dilepaskan borgol saya dari tangan teman saya. Saya ditidurin dalam keadaan posisi telungkup, lalu diancam dengan pistol juga kaki saya. Tapi saya tidak tahu itu siapa yang mengancamnya. Dia bilang, masih ada TKP lain nggak yang kamu perbuat? Saya bilang tidak. Tongkan ke kepala Anda dengan yang ditembakkan ke kaki Anda, itu sama nggak? Sama seperti putih, karena sempat saya lihat ke bawah itu kan ditempelkan di kaki saya sebelum ditembak. Saya lihat itu pistolnya sama dengan yang menodongkan ke kepala saya. Oke, ya. Lalu setelah itu dibangkitkan lagi saya, dipasang borgol saya lagi. Lama kemudian ada suara tembakan terdengar dari arah sebelah kiri saya. Oh iya. Oh jadi yang ditembak teman Anda dulu ya? Iya. Oh baru Anda gitu ya? ya? Paling terakhir. Iya. Yang memborgol Anda siapa? Yang memborgol dan melepaskan kemudian, tahu nggak? Anggota ya? Oknum Polri juga. Jadi pada waktu itu mata Anda tidak ditutup? Anda lihat? Tidak Anda ditutup. lihat sendiri ya? Iya. Oke, iya. Terus Anda terima nggak dengan perlakuan ini? Tidak, Pak. Tidak ya? Tidak. Terus apa yang Anda lakukan?
Siapa yang akan Anda tuntut untuk dalam kejadian ini? Ya, yang bersangkutan lah Pak, penegak hukum itu tadi. Siapa? Bisa sebutkan namanya siapa? Ya, oknum Polri lah, terutama ya pada saat itu pengetahuan saya itu memang dipimpin oleh Kasat Bapak Ibtu Nopel Baswedan. Oh gitu ya. Anda bisa menceritakan penderitaan Anda ketika setelah ditembak itu? Bagaimana rasanya? Maksudnya dari tembak kemudian kemana? Dijahit apa enggak? Dan coba. Enggak, setelah ditembak itu, setelah ditembak kami dibawa ke rumah sakit Bayangkara. Kami mendapatkan perobatan alkohol, disiram alkohol bekas luka tembak ini tadi, dikasih betadin, lalu diperban. Iya. Itu naik apa dari Pantai Panjang ke? Tetap naik mobil pickup itu. Berapa lama dari Pantai Panjang ke rumah sakit Bayangkara itu? Lebih kurang ada setengah jam. Oke. Terus kenapa Anda baru melaporkan tahun 2012? Karena pada saat itu kan kami masih takut. Namanya kami bersalah gitu kan, memang melakukan pencurian sarang burung walet itu kan. Dan kami juga manusia lemah, nggak didampingi juga, tidak punya pengacara. Jadi kami tidak berani. Iya. Anda tahu siapa yang menembak Anda? Tidak, karena penembakan itu dari belakang. Pada penembakan itu suasana itu gelap, sunyi. Ya? Oke. Setelah ditembak kemudian dibawa ke rumah sakit. Iya. Nah, setelah kemudian ditinggal begitu saja atau seperti apa? Atau enggak, masih ditunggu setelah dari rumah sakit Bayangkara itu dibawa ke Polresta lagi. Iya. Nah, dibawa ke Polresta lagi untuk diambil fotonya, itu disusun kami di dinding ada 6 orang. Sebelum sempat dipoto itu ada nama teman kami yang bernama Mulyan Johannes itu tiba-tiba dia jatuh. Oh. Sebelum pengambilan foto itu. Iya. Itu yang meninggal. Iya. Siapa namanya? Mulyan Johannes. Mulyana Johannes. Oh, oke. Iya. Terus kalau Anda gimana? Siapa namanya kemudian ceritakan seperti apa? Dedi. Bisa jadi korban. Ya. Kalau kita kan sebenarnya profesi ojek. Oh, tukang ojek. Bapak ojek. Sebenarnya nggak tahu masalah rombongan pelaku ini kan. Sebenarnya kalau memang naas waktu malam itu, bapak yang naas. Kebetulan lagi bapak itu lagi makan. Bapak siapa ini? Bapak kami ya. Orang tuanya. Ya. Terus? Jadi bapak kan lagi makan. Dia kan ditelepon dengan pacarnya pelaku nama Ijal. Nama Ijal kan. Dad, papa lagi makan nih. Jemput tuh Era adanya. Ya kita pergi yang jemput. Iya. Pergi jemput, setelah nyampai di rumah Era kosan. Era belum mau berangkat, Dad, jemput pacar aku dulu katanya. Di Piknes katanya. Terus kok Anda tiba-tiba ditangkap, kemudian dibawa ke sana dan ditembak? Apa Anda tidak ngasih keterangan waktu itu? Udah ngasih keterangan. Ngomong aku tidak mau tahu, cuman asih tambah dipukul. Oh, yang mukul siapa? Kurang tahu kita yang mukul kan belakang gitu kan, ngalih muka kan nutup karena takut cemas ya semua kan. Dari belakang dia naik ke mobil itu. Dan saudara ditembak. Di bagian mana tembakannya? Di sini. Mana coba? Bisa dibuka? Bekas tembakannya bisa dibuka. Ini. Oh, itu. Ini tembus sini. Tembus ya. Mengakibatkan sekarang nggak bisa jempol, tidak bisa bergerak lagi sekarang. Jempol kaki. Jempol kaki? Iya. Oh iya. Kalau dingin nyilu gitu. Kalau udah terlalu dingin nyilu jalan gitulah agak susah sekarang. Kalau udah terlalu dingin kan mulai gitu agak ini nyeri jalan tuh. Iya. Oke. Menurut Anda, sepengetahuan Anda siapa yang nembak siapa? Kalau kita tidak tahu kita menembakkan sebabnya keadaan kita kan udah semamput, udah seperti apa lah lagi lah nanggung darah semua ini. Penengokan kita juga udah kunang-kunang. Penengokan itu kan. Iya. Malam lagi gelap lagi. Ya, malam gelap. Ya. Tapi Anda sempat melihat Ibtu Novel Baswedan nggak, Pak? Waktu di saat itu memang sama sekali kita nggak kenal. Nggak kenal ya? Iya, tahu nggak nama Buser juga kita tidak tahu apa Buser itu kan, tidak ngerti gitu dengan. Iya.
Berarti Anda ini betul-betul korban yang tidak tahu menahu, Iya. kemudian ditangkap, ditembak, disiksa gitu ya? Iya, dihukum. Kena 6 bulan lagi kan. Padahal udah di sidang itu kan, pada persidangan itu rombongan pelaku udah sempat ngomong bahwa saya tidak bersalah. Masih juga kita kena. Iya. Terus Anda kalau nuntut siapa ini sekarang ini? Yang nuntut yang Pak Nopel itu kan ininya kan. Ketuanya? Ya ketua rombongan dia kan. Oh iya. Oke. Kalau Anda dikonfrontir dengan kemarin sudah di ini ya, sudah direkonstruksi ya? Sudah. Sudah ya. Ya oke. Kalau ini Mas siapa namanya? Kalau Mas Ruli mana bekas tembakannya mana? Oh itu yang bekas tembakannya ya. Iya. Oh, berarti dari depan nembaknya? Dari Bang? belakang. Oh dari belakang ya. Dari sini. Ini Oh tembus ini ya. nggak tembus, ini karena kena tulang, peluru pecah waktu dioperasi 2 kali operasi kemarin tuh dia dapat 5 proyektil peluru. Jadi 5. Ini kan 2 kali operasi. Dioperasi. Oh, jadi Anda 5 kali ditembak gitu? Enggak, 1 kali. Oh 1 kali. Cuman karena peluru itu pecah jadi kecil-kecil jadi 5 Pecah. kepingan dia. Iya. Ya, terus apa akibatnya sekarang? Apa ngilu-ngilu apa gimana? Yang jelas ngilu kadang-kadang denyut. Iya. Udah tuh kaku lah kaki ini. Kalau Anda nuntut ke siapa ini kira-kira? Ya yang bertanggung jawab lah pada saat itu yang menangani kasus kami itu. Itu ya. Bisa disebut namanya Bapak siapa? Iktu Nopel Baswedan. Oh iya, oke. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan cepat sembuh. Mudah-mudahan nanti masa depannya lebih baik, bertobat dan bekerja dengan baik. Terima kasih.